Suatu hari kamu lagi nonton anime dan sembari mengagumi waifu atau husbandomu, tiba-tiba kamu kepikiran, gimana ya rasanya bisa nonton anime tanpa subtitle? Pasti keren banget. Jadi di titik itu kamu memutuskan untuk belajar bahasa Jepang. Kamu tutup anime yang kamu tonton. Terus kamu diem. Tunggu, aku harus belajar dari mana? Well, gak usah bingung. Di video ini Sila akan kasih kalian tips atau saran untuk memulai belajar bahasa Jepang dari nol. Sebelum kamu mulai, sebaiknya kamu pikirkan, kenapa kamu mau belajar bahasa Jepang? Apakah karena kamu ingin fasih berbicara bahasa Jepang untuk sekolah atau bekerja di sana? Atau karena kamu hanya ingin sekedar menambah skill kamu? Atau kamu ingin bisa bicara bahasa Jepang? Atau kamu hanya sekedar iseng dan punya terlalu banyak waktu luang di tanganmu? Anyway, apapun itu, pastikan kamu pikirkan dan tentukan secara jelas. Karena ya, sesuai dengan tujuanmu, kamu akan menempuh cara belajar yang berbeda. Atau sebaiknya dibedain sih lebih tepatnya kalau menurut Sile. Kalau kamu memang hanya ingin iseng, hanya ingin bisa bicara dengan orang Jepang, atau ingin bisa nonton anime tanpa subtitle, mungkin metode belajar fokus ke percakapan, kosakata, dan mendengar lebih cocok untuk kamu. Tapi kalau kamu mengejar sertifikasi atau tes standarisasi seperti JLPT atau Japanese Language Proficiency Test, kemampuan seperti listening, grammar, reading, kanji, dan vocabulary itu sama pentingnya. Kelima unsur inilah yang akan keluar dan dites di tes pengukuran bahasa Jepang pada umumnya. Dan kalau kamu ada rencana mau sekolah atau kerja di Jepang, ya pastinya kamu akan butuh kelima faktor tadi, karena ya kamu harus mengikuti tes standarisasi bahasa Jepang. Dan ditambah dengan beberapa plus alpha seperti kemampuan menulis esai, presentasi, membuat laporan, dan sebagainya. Oke, kamu sudah menentuin tujuanmu, tapi kamu nggak ada sumber belajar. Tapi tenang, zaman sudah modern, jadi secara gratis pun sebenarnya kalian bisa belajar bahasa Jepang dengan mudah. Berikut adalah beberapa website dan aplikasi yang bisa kamu pakai kalau kamu mau belajar bahasa Jepang. Personally, Sile sendiri juga pakai beberapa website atau aplikasi ini ya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang cocok dan pengen coba-coba, silahkan. Tapi kalau kamu tipe orang yang old school alias demennya belajar pakai buku, Sila rekomen kalian mulai dengan buku Minano Nihongo. Kayaknya hampir semua orang yang Sila tahu pertama kali belajar bahasa Jepang pakai buku ini. Satu hal yang perlu kalian catat adalah kalau buku Minano Nihongo ini full bahasa Jepang. Jadi kalau misalkan kalian gak ada pengetahuan soal hiragana, katakana, atau bahkan kanji sebelumnya, ya mungkin kalian akan kesulitan pakai buku ini. Sebenarnya pasti ada kayak versi Minano Nihongo yang ada translasinya ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tapi menurut Sila pribadi, Sila sih rekomendasiin kalian buat pakai yang full bahasa Jepang aja. Karena ya menurut Sila sih ini bisa buat latihan baca hiragana, katakana, dan kanji juga. Sekarang ayo kita bahas soal metode belajar. Biasanya sih ya, orang-orang yang pertama kali pengen belajar bahasa Jepang itu terlalu bersemangat sampai mereka tuh pengen cepetan bisa. Aku yakin kalian semua juga berpikir kayak gitu ya kan? Jadi mungkin pertanyaan yang muncul di pikiran kalian adalah gimana caranya biar bisa cepet jago dengan metode belajar yang mudah? Well, di sini silakan jawab, gak ada metode belajar yang mudah kalau kalian mau jago. Tapi yang ada adalah metode belajar yang efektif. Nah, untuk metode belajar yang efektif sendiri sebenarnya tuh ada macam-macam, dan efektivitas itu sendiri sebenarnya tiap orang juga beda-beda. Mungkin ada orang yang lebih suka belajar lewat buku dan menurut mereka itu metode yang paling cocok untuk mereka. Atau ada juga yang paling cocok dengan banyak nonton anime dan akhirnya mereka menyerap banyak kata-kata baru dari situ. Jadi berikut ini adalah beberapa metode belajar yang paling efektif untuk Sile. Mungkin ini bisa bekerja untuk kalian, mungkin juga enggak, kalian bisa coba-coba. Untuk belajar grammar, Sile rekomendasikan kalian buat catatan. Tulis tangan setiap hari. Sehari belajar bentar aja, misalkan kalian belajar untuk 1 jam. Tapi ya mesti diulang setiap hari gitu. Sile sih agak menghindari belajar dalam jangka waktu yang terlalu lama, misalkan kayak sehari sampai 8 jam. Ya, karena kapasitas manusia untuk konsentrasi itu sebenarnya cuma bentar doang, dan kalian tuh bisa cepat bosan kalau kalian belajar terlalu lama dan akhirnya kalian kesel karena nggak ada yang masuk. Untuk belajar listening, coba perbanyak nonton anime dan dengerin lagu-lagu Jepang. Dan instead of dengerin sekilas, coba kalian perhatikan cara pengucapan atau bahkan kalian bisa ngeliat sendiri gitu kayak lirik lagunya yang kalian dengerin. Atau kalian bahkan bisa nyatet liriknya itu dan iseng-iseng cari translasinya buat nambah kosakata baru juga. Kalau kalian memang punya aksesnya, kalian bisa coba latihan ngobrol bahasa Jepang. Ya kalian bisa ngobrol dengan native-nya, atau kalian bisa ngobrol dengan orang yang juga belajar, atau bahkan guru gitu, atau siapapun lah yang bisa bahasa Jepang. Nah, dengan ngobrol itu ya pastinya akan melatih kemampuan mengobrol kalian dalam bahasa Jepang, ya kan? Tapi lewat ngobrol juga kalian tuh bisa perhatiin gimana caranya intonasi suatu kata yang benar. Dan lewat ngobrol juga kalian jadi tahu kalau misalnya ada pertanyaan ini, kalian harusnya jawabnya ini begitu. Kan gak mungkin kalau misalnya ada orang nanya kayak o genki desu ka, terus habis itu kalian jawabnya kayak ya hisashiburi desu ne.
Untuk vocabulary, Sile paling suka belajar pakai flashcard gitu. Jadi bisa dibuka di mana-mana dan bisa buat review aja cepet-cepet. Sile jujur lebih suka pakai aplikasi sih dibandingkan kertas biar go green gitu. Untuk reading dan kanji, nah ini sebenarnya yang kayak agak patut didoakan sih. Enggak, bercanda. Untuk baca dan kanji ya, sebenarnya kuncinya adalah dengan punya fondasi kemampuan grammar dan vocabulary yang kuat dulu sih. Saran Sile, biasakan jadi orang yang curious atau selalu pengen tahu. Misalkan kalau kalian ketemu satu kalimat di bahasa Jepang, iseng-iseng aja coba cari tahu ke artinya apa. Nggak usah setengah mati dihafalin, tapi yang penting tahu aja. Well, sebenarnya kalau boleh jujur, saran ini agak jelek sih. Karena kayak saran ini lebih mudah dilakukan kalau misalkan kalian bisa berada di Jepang dan literally dikelilingi dengan kanji. Ya, kalau misalkan memang kondisinya tidak memungkinkan, coba aja iseng-iseng buka website yang biasa kalian suka buka gitu. Misalkan Wikipedia, atau bahkan apa sih sosial media, Instagram, Facebook, atau bahkan kalian bisa kayak nyeting game kalian pakai bahasa Jepang. Pusing sih emang, tapi ya coba-coba aja baca, kan gak ada salahnya. Jujur ini confession, tapi Sile dulu banyak belajar kanji dan expression gitu lewat otome games. Yes, I had that phase. I had that Ikemen series phase. Anyway, itu saran Sile buat kalian yang pengen memulai belajar bahasa Jepang. Kalau dipikir-pikir sebenarnya sarannya basic banget sih. Mungkin kalian yang nonton sampai detik ini juga ada yang kayak, kok gitu doang mah gue juga tahu, careless. But hopefully somehow video ini masih bermanfaat bagi kalian. Kalau kalian ada request atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Sile tahu sih ini video agak random, karena sebenarnya Sile kan biasanya stick into konten yang terkait dengan film atau mentok-mentok tentang anime gitu ya. Well, mungkin akan ada saatnya Sile akan jelasin kenapa tiba-tiba Sile beralih video kayak gini. Wink wink. Jangan lupa subscribe, like videonya, dan aku shutdown dulu ya. Dadah!